Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Masih bersama saya Junaidi Julian. Pagi ini saya akan membacakan berita tentang TKN terima kasih ke pendukung Prabowo Gibran tak gelar aksi depan MK. Komandan Strategi TKN Prabowo Gibran, Sudmi Dasko Ahmad, menyampaikan terima kasih kepada pendukung Prabowo Gibran yang mengindahkan imbauan tak menggelar aksi apapun di depan Mahkamah Konstitusi atau MK. Hari ini diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta pendukungnya tak melakukan aksi di depan gedung MK. Pertama-tama kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pendukung, para pemilih Prabowo Gibran yang telah mengikuti imbauan dari Pak Prabowo Subianto pada hari ini untuk tidak melakukan aksi damai di depan gedung MK. Kata Dasko di Rumah Besar Relawan Prabowo 8 di Slipi, Jakarta, Jumat 19 April 2024 malam. Dia menyebut sejatinya para pendukung akan menggelar aksi damai di depan gedung MK hari ini. Namun Prabowo meminta para pendukung untuk tetap bersabar dan menghormati proses yang sedang berjalan di MK dengan tidak melakukan aksi apapun. Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita lihat para pendukung dan pemilih Prabowo Gibran mengikuti untuk tidak mengikuti aksi di depan Mahkamah Konstitusi, ucap Dasko. Walaupun ada beberapa yang kemudian terlanjur datang karena sudah dari luar kota. Alhamdulillah, Satgas TKN bisa mengimbau untuk segera kembali dan tidak ada kumpul-kumpul dan penumpukan di depan Mahkamah Konstitusi untuk yang terlanjur datang. Pungkasnya. Berita selanjutnya. MK diperkirakan tak akan diskualifikasi Prabowo Gibran. Pakar Hukum Kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini memperkirakan Mahkamah Konstitusi atau MK tidak akan mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Pasalnya menurut Titi, MK juga merupakan pihak yang membuka pintu bagi Gibran untuk berlaga di pemilihan presiden Pilpres 2024 lewat putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Kenapa tidak sampai pada diskualifikasi? Ya, problemnya adalah MK kini problematik karena dia menjadi bagian dari persoalan yang dipersoalkan. Ya, putusan 90 begitu, kata Titi dalam acara diskusi polemik Trijaya Sabtu 20 April 2024. Titi berpandangan MK masih belum mau keluar dari zona pragmatis dengan tetap memperlakukan syarat calon presiden dan wakil presiden minimal usia 40 tahun. Dengan alternatif pernah dipilih atau sedang menjabat di jabatan yang dipilih melalui pemilu pada Pilpres 2024. Saya kira hakim yang 8 ini tidak akan berubah pendirian soal itu, ujar Titi. Namun demikian, Titi menyebut bahwa mendiskualifikasi kandidat dalam pemilihan umum bukanlah hal baru di Indonesia. Dia mencontohkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Yalimo tahun 2020, Erdi Dabi dan John Will, karena tidak memenuhi persyaratan. Dalam proses di MK, diketahui bahwa calon ini terlibat kasus pidana dan merupakan seorang terpidana yang belum memenuhi syarat. Jadi diperintahkan untuk diskualifikasi pada partai politik pengusul itu mengusulkan calon pengganti,
kata Titi. Dalam kasus tersebut, Titi menyebutkan, MK juga menyediakan waktu untuk proses pendaftaran calon, verifikasi administrasi dan faktual, serta kampanye sebelum dilakukan pemungutan suara ulang. Untuk diketahui, MK bakal menggelar sidang pengucapan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 24 April 2024 mendatang. Dalam petitum gugatannya, kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sama-sama meminta MK membatalkan hasil Pilpres, mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran, serta mengadakan pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan Prabowo Gibran.